Perkenalkan, nama saya Muhammad Adasapel dengan NIM H022138. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil proposal saya, di mana judul yang saya ambil itu pengaruh penggunaan aplikasi aljabar untuk pemula terhadap hasil belajar peserta didik siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Tinambung. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Mengapa saya mengambil permasalahan ini? Nah, berdasarkan hasil observasi yang saya temukan di sekolah tersebut, bahwa terbukti bahwa data yang saya lihat itu menunjukkan bahwa nilai ulangan harian ataupun nilai ulangan akhir semester khususnya di bidang matematika itu rendah. Nah, di sini juga saya mendapatkan bahwa kebanyakan siswa itu masih kurang dalam materi aljabar itu sendiri. Nah, akibatnya daripada itu, mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya media pembelajaran yang dipakai oleh guru tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan penelitian tentang media pembelajaran yang akan saya pakai, yaitu aljabar untuk pemula, di mana itu adalah dasar-dasar dari aljabar itu sendiri. Dari level 0 sampai level 7 ada dasar-dasarnya. Itu akan menunjang nilai akhir dan ujian akhir semester siswa. Dan langsung saja kita masuk kepada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya temukan yaitu bagaimana hasil belajar matematika peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi belajar untuk pemula. Dan apakah hasil belajar peserta didik pada kelas 8 SMP Negeri 6 Tinambung yang saya lakukan eksperimen yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi aljabar untuk pemula lebih tinggi dibandingkan hasil belajar matematika peserta didik pada kelas kontrol yang diajar menggunakan media buku paket. Nah, adapun tujuan saya meneliti di sekolah itu dan masalah itu, yang pertama itu saya ingin mengetahui bagaimana hasil belajar matematika peserta didik di SMP Negeri 6 Tinambung, khususnya di kelas 8, dengan menerapkan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi aljabar untuk pemula. Dan untuk mengetahui apakah hasil belajar matematika peserta didik pada kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan media aplikasi aljabar untuk pemula itu lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang saya ajar pakai buku paket. Nah, jadi seperti itu. Lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan itu, jenis penelitian yang saya gunakan itu kuesi eksperimental desanya, yaitu penelitian yang mempunyai kelompok kontrol tapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Itu jenis penelitian saya ambil dari pendapat Sugiono 2020. Nah, adapun kajian pustaka yang pertama yaitu pada matematika. Nah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari serta berperan aktif dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi. Maka dengan itu, matematika yang penting diajarkan kepada peserta didik karena matematika berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan pola pikir yang logis, sistematif, objektif, kritis, serta rasional. Ini menurut Mas Rurul dan Ma'arif 2017. Nah, matematika merupakan ilmu yang mengkaji tentang perhitungan. Selain itu, matematika juga melibatkan logika aspek yang dapat diterima secara intuitif dan berdasarkan prinsip logika yang disertai dengan fakta yang akurat. Itu menurut Susanti yang saya dapat di jurnal. Lanjut ke yang kedua, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan atau pengalaman pembelajaran dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sehingga terjadi efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Dan media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian.
dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan dalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Media pembelajaran mencakup sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Lanjut ke media pembelajaran interaktif. Berdasarkan media pembelajaran interaktif tersebut, maka dapat diketahui bahwa media pembelajaran interaktif adalah alat bantu maupun benda yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai materi yang disampaikan dan memiliki interaktivitas dengan penggunanya. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang bersifat aktif, terjalin suatu respon saling berkesinambungan melalui media perantara yang ada atau yang dipakai. Dalam hal ini saya memakai media dengan aplikasi yaitu Aljabar untuk Pemula. Nah, di sini saya jelaskan apa sih aplikasi Aljabar untuk Pemula itu ya. Pada aplikasi ini memiliki beberapa tingkatan yang memiliki persamaan tertentu. Setiap tingkatan menyediakan beberapa paket soal dengan kesulitan dan pola yang sama. Semakin tinggi levelnya, semakin kompleks operasi yang dibutuhkan untuk menjawab soal tersebut. Hal ini dibutuhkan agar pemain memahami konsep aljabar secara bertahap sehingga terasa lebih mudah. Adapun kelebihan dari aplikasi ini yaitu tiap level menyediakan latihan yang cukup, dan apabila pemain keluar dari game tersebut dan ingin membuka kembali aplikasinya, mereka akan berada pada posisi atau level yang sama. Maka soal tidak akan sama seperti awal. Misalnya ketika kita sudah login dan mengerjakan beberapa soal, maka soal yang sudah dikerjakan itu akan diklaim sudah selesai dan tidak akan diminta untuk mengerjakannya lagi. Nah, dengan kata lain, pemain tidak dapat menghafal jawaban yang telah dikerjakan sebelumnya. Karena aplikasi ini menggunakan konsep acak sehingga peserta didik atau pemain yang mencapai level tinggi merupakan pemain yang benar-benar telah memahami konsep dan aljabar. Adapun pada game ini terdapat 8 level dari level 0 sampai level 7, di mana level 0 itu dengan materi pemanasan dengan persamaan matematika sederhana. Di level 1 dengan materi menghilangkan variabel sisi simbol yaitu X dan Y. Level 2 dengan materi mengembalikan simbol bertanda negatif. Dan level 3 dengan materi menyelesaikan persamaan dengan beberapa kombinasi operasi. Level 4 dengan materi menyelesaikan persamaan yang mengandung pecahan. Level 5 dengan menyelesaikan persamaan kuadrat sederhana. Level 6 materi persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Dan yang terakhir itu level 7, level yang tertinggi untuk dasar-dasar pemula, dengan materi menyelesaikan persamaan dengan melengkapi kuadrat dan rumus ABC. Lanjut ke hasil belajar. Selama proses pembelajaran, hasil belajar sering digunakan untuk mengukur tingkat penugasan materi siswa. Keterampilan yang diperoleh peserta didik sebagai hasil dari pengalaman belajarnya disebut sebagai hasil belajar aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dapat digunakan untuk menilai hasil belajar. Dari uraian proposal saya mendapatkan akan membatasi indikator hasil belajar peserta didik yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu dalam aspek kognitif yang meliputi peningkatan pengetahuan, sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup pola perbuatan, nilai pengertian, sikap, apresiasi, serta keterampilan yang mencakup keseluruhan dari aspek pembelajaran. Lanjut ke model pembelajaran langsung. Nah, menurut Fakra et al. Tahun 2014 dalam jurnalnya, model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang berfokus pada
penguasaan konsep dan perubahan perilaku siswa dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Pendapatan serupa juga dikemukakan oleh Wijaya dalam jurnalnya bahwa model pembelajaran langsung merupakan model pembelajaran yang membantu siswa memahami dan menguasai konsep atau materi dan memperoleh informasi yang diajarkan oleh guru. Selangkah demi selangkah, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Roswitha dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif integrasi model pembelajaran langsung yang disignifikasikan dengan manik-manik bilangan berbasis media interaktif terhadap hasil belajar peserta didik. Dan menurut Trianto yang diambil dari kutipan Rosmi tahun 2017, ada beberapa langkah-langkah model pembelajaran langsung. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Yang kelima, memberikan kesempatan pelatihan lanjutan atau soal-soal tingkat HOTS. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir ini saya ambil dari hasil observasi awal di SMP Negeri Lampung di khususnya kelas 8 dan B. Nah, hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang diajar menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis aljabar untuk pemula, apakah lebih tinggi dibandingkan hasil belajar matematika peserta didik pada kelas kontrol yang diajar menggunakan media buku paket. Adapun solusi yang saya tawarkan di sini adalah menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis aljabar untuk pemula dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif berbasis aljabar, pemula dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Dan mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata ataupun perbuatan atau penyampaian yang kurang tepat yang saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf karena ini adalah awal dari saya membuat satu proposal penelitian di mata kuliah metode penelitian. Jadi mohon maaf kepada seluruh pihak yang merasa tersinggung dari penyampaian yang saya tadi lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.